Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita pelajari bab baru yaitu faslun. Apa kata Syekh? Fa idza syara'a fil qira'ah falyakun sya'nuhu al-khusyu' wat tadabbur 'inda al-qira'ah. Kita sebagai seorang muslimah ketika membaca Al-Qur'an, maka kita dianjurkan untuk khusyuk, fokus. Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk, bisa fokus dalam membaca Al-Quran, yakni dengan tadabbur. Beberapa kali saya sudah menyampaikan ibu-ibu, dan ini tidak apa-apa buat murojaah, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini punya hak yang wajib kita tunaikan. Dan di antara haknya adalah yang pertama, kita baca Al-Quran ini. Yang kedua, kita pahami maknanya, tadabburi artinya, tadabburi ayatnya. Yang ketiga, jikalau Allah memudahkan kita untuk menghafalkannya, maka hafalkan ayat-ayat Al-Quran ini. Dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Jadi bukan hanya mencukupkan diri dalam membaca, tetapi lebih dari itu membacalah dengan tadabbur. Jadi kalau orang, ya teman-teman, membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka biiznillahi ta'ala bacaan yang dibaca itu sampai ke hati, baik untuk dirinya sendiri bermanfaat atau orang yang mendengarkan. Ibu-ibu pernah enggak ya dengar bacaan syekh atau orang yang ahli Quran yang pintar, Masya Allah, mengerti apa isi kandungan Al-Quran, membaca Al-Quran tuh enak enggak ketika kita mendengarkan? Enak, intonasinya kan enggak lempeng-lempeng ya. Misalnya dalam sebuah ayat, ya di sini kita ambil ayat di sini tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, ya. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala, seakan-akan Allah berkata kepada kita, apakah kalian itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Makanya nadanya kan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Coba kalau saya bacanya lempeng, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Nah, kira-kira beda apa enggak? Beda. Betul kan? Jadi subhanallah teman-teman, dengan kita mengerti makna apa arti dari ayat-ayat yang kita baca dalam membaca Al-Quran, itu akan lebih ngena baik untuk diri kita maupun orang lain. Ya. Maka dari itu bismillah, mumpung di hari Jumat, perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah bukakan bagi kita ilmu untuk bisa memahami Al-Quran. Gitu ya. Siap ibu-ibu? PR nanti sore ba'da asar
berdoa minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan agar Engkau mudahkan bagiku untuk bisa mentadaburi Al-Quran ini. Ustazah, kepiye caranya? Yaudah, nanti Allah yang atur, gitu ya. Allah akan datangkan guru-guru, Allah akan mudahkan panjenengan untuk bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, pengen belajar Al-Quran, pengen belajar arti Al-Quran, pasti Allah datangkan, pasti. Maka kita meminta kepada Allah. Dan subhanallah teman-teman, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, maka biasanya ketika mereka membaca Al-Quran satu ayat saja, ya, yang berkenaan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan benar-benar berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilna ila jannatik. Allahumma adkhilna ila jannatik. Ya. Atau sebaliknya ketika di dalam bacaan Al-Qur'an itu disebutkan nerakanya Allah, maka orang yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, mereka dalam membacanya itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi penting bagi kita teman-teman, bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, untuk memprioritaskan belajar ilmu tentang tadabbur Al-Quran. Jangan sampai kita sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun, dari kita masuk SD kelas 1 sampai selesai kuliah. SD berapa tahun ibu-ibu? 6 tahun. SMP berapa tahun? Berapa jumlahnya? Oke, SMA berapa tahun? Berapa jumlahnya? Kuliah S1 berapa tahun? 4. Berapa jumlahnya? 16. Jangan sampai 16 tahun yang kita lalui untuk mempelajari ilmu dunia, kemudian kita nggak punya waktu untuk belajar Al-Quran. Subhanallah, malu sama Allah. Wallahi malu sama Allah. Bukankah selama ini Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan? Kalau kita mengaku kita cinta sama Allah, maka Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Perjuangkan untuk paham makna Al-Quran. Belajar bahasa Arab itu penting. Untuk apa kita belajar bahasa Arab? Agar kita bisa mengerti makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya agar bisa cicisus. Kan ibu-ibu kalau lihat orang pintar bahasa Arab, masya Allah, Allahumma barik, kayaknya enak banget gitu ya. Pas lagi umroh, ya temennya bisa bahasa Arab, ngomong sama orang Arab, kita cuma bengong aja. Bukan itu tujuan kita, tapi tujuan kita belajar bahasa Arab agar kita paham tadabbur ketika membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi minta dulu sore ini sama Allah, ya. Siap ibu-ibu? Insyaallah. Baik. Kemudian di sini disebutkan waddalail alaihi aktsaru min an tuhsar. Dan dalail itu jamak dari dalil, ya, bukti-bukti sudah disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wa ashharu wa azharu min an tuzkar wa huwa al-maqsud wal matlub wa bihi nantashiru sudur wa tastanirul qulub. Subhanallah. Orang-orang yang tahu arti bacaan Al-Quran dengan tadabbur, maka hatinya akan bahagia. Ya, hatinya akan lapang. Dan subhanallah, hatinya akan menjadi hati yang bening, subhanallah, hati yang sehat, subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa. Boleh dibuka ibu-ibu, surah An-Nisa ayat 82. An-Nisa ayat 82. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa kata Allah? Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka akan banyak perbedaan di dalamnya. Sekarang buka surah Muhammad. Dibuka surah Muhammad, ibu-ibu silahkan. Sebentar ayatnya.
Afala yatadabbaruna ke ayat 24. Muhammad halaman 509. Saya bacakan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Lihat apa kata Allah. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran atau hati kalian yang terkunci? Subhanallah. Lihat, orang yang hatinya gelap, yang hatinya terkunci, banyak maksiat yang dilakukannya, maka dia tidak akan mampu untuk mentadabburi Al-Quran. Berat rasanya. Baru belajar bahasa Arab 2 kali mundur, resign. Resign, pensiun dini. Kenapa, Bu? Kayaknya susah ya belajar bahasa Arab itu. Berarti sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu itu, teman-teman, adalah karena gelapnya hati kita. Jadi kalau kita itu kok ya nggak cinta dengan ilmu, nggak cinta dengan majlis ilmu, itu artinya ada sesuatu penghalang di hati kita. Apa penghalangnya? Maksiat yang kita lakukan. Subhanallah. Maka cara membersihkannya bagaimana? Memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita berat untuk melakukan ketaatan, berat untuk belajar agama, rasanya sulit untuk memahami pelajaran, maka penghalang utama adalah dosa-dosa kita. Ya subhanallah. Jadi kita evaluasi diri kita masing-masing. Ya Allah, kenapa ya aku kok belajar kok kayaknya orang masuk-masuk gitu loh. Ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu kenapa gitu ya. Maka jawabannya kata para ulama disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya. Diperlu kita memperbanyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Lihat, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Allah turunkan Al-Quran ini dalam keadaan memberikan keberkahan. Iya teman-teman, apa yang berkaitan dengan Al-Quran, maka pasti Allah akan datangkan keberkahan di dalamnya. Bukankah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, dan Allah jadikan kota Mekah adalah kota yang Allah berikan keberkahan di dalamnya? Bukankah Allah turunkan Al-Quran di malam bulan Ramadan, maka Allah jadikan bulan Ramadan bagian dari bulan-bulan yang Allah berkahi di dalamnya? Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan bukankah Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril? Dan malaikat Jibril Allah tinggikan derajatnya menjadi pemimpin para malaikat. Maka dari itu siapapun yang Allah Azza wa Jalla dekatkan dengan Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, Allah mampukan untuk mentadabburi Al-Quran, Allah mampukan untuk menghafalkan Al-Quran, Allah mampukan untuk membaca serta mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan seorang hamba. Jangan pernah kita habiskan waktu kita, teman-teman, di dalam kehidupan ini untuk hal yang sia-sia, dan menjadikan berinteraksi dengan Al-Quran ini sebagai suatu yang tidak merupakan prioritas. Jadi disambi, nyambi. Nah itu jangan. Dibalik, ya kita jadikan membaca Al-Quran itu prioritas. Pagi hari kalau teman-teman mengawali dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan di sisa-sisa waktunya. Ya subhanallah. Jadi yang ada tuh kalau kita dekat dengan Al-Quran, Allah yang akan mengurusi segala kehidupan kita, semuanya. Allah yang akan mengatur. Allah Azza wa Jalla yang akan memudahkan kehidupan kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, yang memberikan hidayah kepada kita,
yang memberikan kemudahan kepada kita kalau kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran inilah yang kelak akan menolong kita di akhirat dengan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Dan bacaan Al-Quran inilah yang kelak akan mengangkat derajat seorang hamba di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sia-siakan usia kita ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan pergunakan ya sisa usia kita ini untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Wal ahadits fihi katsirah wa aqawilus salafi fihi masyhurah. Apa kata Syekh? Wal ahadits itu jamak dari hadis. Ahadits itu jamak dari hadis. Berarti ahadits hadis-hadis yang termaktub dari baginda Rasulullah SAW juga banyak ya. Dan juga aqwalis salaf. Aqawil itu jamak dari qaul. Artinya adalah perkataan-perkataan para ulama-ulama zaman terdahulu, ulama-ulama klasik. Juga mereka menjelaskan betapa agungnya ketika seseorang mentadabburi Al-Quran. Baik, ayo kita bareng-bareng belajar. Apa kata Syekh? Wa qad bata jama'atun minas salaf yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila as-sabahi wa qad sa'iqa jama'atun minas salaf indal qira'ah wa mata jama'atun minhum halul qira'ah. Disebutkan bahwa ada banyak kisah yang sudah berlalu tentang bagaimana kisah para ulama ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran satu ayat dari malam hari sampai datang waktu pagi. Bahkan di antara mereka ada yang baca Al-Quran ayatnya diulang-ulang sampai akhirnya pingsan dan meninggal. Subhanallah. Yuk kita ketahui bersama siapa di antara mereka teman-teman. Yang pertama adalah kisahnya Alqamah bin Qais. Saya tidak akan memaparkan panjang kali lebar. Nanti teman-teman cari ya Alqamah bin Qais ini siapa. Alqamah bin Qais ini adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud. Dan sebagaimana kita tahu Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang Allah anugerahkan pandai dalam membaca Al-Quran serta menafsirkannya. Subhanallah. Diriwayatkan bahwa Alqamah suatu malam membaca surah Asy-Syams ayat 9. Surah Asy-Syams ayat 9 itu apa? Bunyinya qad aflaha man zakkaha, gitu kan ya. Maka beliau mengulang ayat tersebut semalaman. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha, terus saja. Kemudian setelah beliau mengulang ayat tersebut, sambil mengulang ayat beliau menangis dan tidak beralih ke ayat lain. Ketika ditanya kepada Alqamah, wahai Alqamah, kenapa kamu membaca satu ayat dan menangis sejadi-jadinya? Maka Alqamah mengatakan, cukuplah satu ayat ini menjadi renungan sepanjang malam untukku, karena aku belum tahu apakah aku termasuk orang yang menyucikan jiwa atau menodainya. Subhanallah, subhanallah. Kemudian yang kedua adalah kisah Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini beliau dulunya seorang perampok. Kemudian Allah berikan hidayah ketika suatu malam beliau mendengar seseorang membaca ayat. Apa ayat yang didengar oleh Fudail? Akhirnya Fudail dari seorang perampok jadi menjadi seorang ulama, bertaubat kepada Allah. Ayatnya ada di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Nanti ditadabburi teman-teman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid? Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka kepada peringatan Allah? Maka subhanallah, ketika cahaya hidayah itu datang kepada Fudail dan Fudail paham dengan makna ayat yang didengar olehnya, maka beliau menangis sejadi-jadinya dan beliau berkata, sudah tiba waktunya wahai Rabbku, sudah tiba waktunya wahai Rabbku. Maksudnya aku minta ampun kepada engkau dan aku bertaubat. Subhanallah. Dan ayat tersebut, ayat yang didengar oleh Fudail dalam surah Al-Hadid ayat 16 itu mengubah
180 derajat kehidupannya Fudail bin Iyad. Dari awalnya hobi ngerampok di jalanan, akhirnya beliau bertaubat dengan taubatan nasuha dan beliau duduk di majelis ilmu sampai Allah jadikan beliau seorang ulama. Masya Allah. Kalau kita dengar ya kisah-kisah orang-orang yang bertaubat kepada Allah tuh, Masya Allah ya, kita kagum gitu ya. Masya Allah ya, ada ya orang yang awalnya memiliki dosa seabrek-abrek, kemudian Allah berikan hidayah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tuntunnya jalannya untuk menjadi seorang ulama. Masya Allah. Baik, kemudian ada kisahnya Ibrahim bin Adam. Ya. Suatu malam beliau membaca, apa kata Ibrahim? Membaca surah Al-Mursalat ayat 48. Apa ayatnya? Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, tapi mereka tidak mau rukuk. Ya, kemudian Ibrahim bin Adam mengulanginya beberapa kali. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Sambil mentadabburi. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku termasuk orang yang engkau seru namun enggan untuk tunduk kepadamu. Subhanallah. Lihat betapa punya asar, betapa punya pengaruh yang sangat dahsyat pada diri seorang hamba manakala dekat dengan Al-Quran dalam kehidupannya. Subhanallah. Jadi kalau kita sekarang baca Al-Quran tapi kita nggak pernah berubah hidup kita, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Seharusnya ketika kita membaca Al-Quran penuh tadabbur, maka seharusnya kita berubah karena Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lebih baik. Baik, kemudian kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ini yang saya sebutkan ini seorang sahabat, ya, Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat. Beliau ketika membaca ayat Az-Zumar ayat 47, beliau menangis dan berhenti lama dan membaca ayatnya sampai subuh. Subhanallah. Apa yang beliau baca? Beliau baca surat Az-Zumar ayat 47. Kata beliau, ya, beliau membaca ayat ini yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran. Ayatnya bunyinya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan tampaklah bagi mereka dari Allah apa yang tidak pernah mereka sangka. Maka Ubay bin Ka'ab, sekelas Ubay bin Ka'ab paham bahwa dalam ayat ini betapa dahsyatnya hari ketika semua rahasia yang kita sembunyikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan yang kita sembunyikan dari orang lain Allah buka di akhirat nanti. Nah, Ubay bin Ka'ab ini membayangkan betapa luar biasanya hari itu sampai beliau menangis gitu ya, subhanallah. Menangisnya dari malam sampai subuh. Insyaallah ya. Dan ada seorang tabi'in, teman-teman, di mana beliau itu meninggal dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau meninggal dalam keadaan takut kepada Allah. Ya, disebutkan beliau bernama Zurarah bin Aufa. Nah, ini ada nih. Zurarah bin Aufa di sebelahnya. Wa qad rawaina an Bahz bin Hakim. Disebutkan oleh Bahz bin Hakim bahwa ada salah satu tabi'in yang bernama Zurarah bin Aufa. Beliau adalah seorang tabi'i. Tabi'i itu siapa, teman-teman? Tabi'i itu siapa? Yo, dari sahabat dulu. Sahabat itu siapa? Terus seseorang yang hidup di zaman Nabi, menjadi pengikut Nabi, terus meninggal dalam keadaan beriman dan hidup sezaman dengan Rasulullah serta beriman kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan ya? Oke, baik. Ahsanti. Jadi sahabat itu 3 poin ini harus ada. Yang pertama, sahabat itu adalah orang yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah SAW walaupun tidak pernah melihat. Ibnu Ummi Maktum tidak melihat, ya, karena beliau tuna netra. Yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Abu Lahab tidak disebut sebagai sahabat walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Ya, jadi kalau ada orang pernah beriman di masanya Rasulullah tapi ternyata murtad, waliyadzubillah, tidak beriman ketika dia meninggal dunia, maka tidak disebut sebagai seorang sahabat.
Nah, tabi'in, teman-teman, tabi'in itu adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat, gitu kan? Orang yang pernah bertemu dengan sahabat dan pernah dalam pertemuan dengan sahabat tersebut, sezaman hidup dengan sahabat tersebut, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggal dalam keadaan beriman. Merekalah yang disebut dengan tabi'in. Baik, disebutkan bahwa Zurarah bin Aufa ini salah satu yang berasal dari tabi'in, ya. Dan beliau aslinya adalah Basra karena beliau nasabnya itu Zurarah bin Aufa al-Amiri al-Basri. Basri itu di Irak, teman-teman. Jadi beliau itu bukan berasal dari kota Madinah, tapi beliau berasal dari negeri Irak, ya, atau dalam bahasa Arab namanya Basrah. Nah, disebutkan Zurarah ini, teman-teman, ya, beliau adalah seorang tabi'in tadi, ya. Beliau mengimami orang-orang untuk sholat fajar, sholat subuh. Ya, jadi lagi jadi imam di sholat subuh. Kemudian beliau membaca sebuah ayat dalam surah Al-Mudaththir ayat 8 sampai 9. Apa bunyinya? Bunyinya فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Subhanallah, ketika beliau membaca surah bagaimana keadaan orang-orang ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditiupkannya sangkakala, beliau ulang ayat ini sampai beliau menangis sejadi-jadinya, ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, itu kitabnya Ibnu Katsir, dan disebutkan juga di dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi, yaitu kitab Syiar A'lamun Nubala, disebutkan bahwa ketika Imam Zurarah ini mengimami seseorang kemudian membaca surah Al-Mudaththir dan beliau tadabburi ayat ini, maka kemudian beliau tersungkur, pingsan awalnya dan akhirnya bablas meninggal dunia. Subhanallah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian wakan Ahmad bin Abi al-Hawari radhiyallahu anhu. Ya, berarti Ahmad bin Abi al-Hawari di sini disebutkan wa minhum man yaftahu wa kana syekhuna Abul Baqa Khalid an-Nabulsi rahimahullahu taala yahki wa rubbama akhtaru wa kana 'allama waqtihi fi hadzal fan ma'a kamali tahqiqihi fi wasmu Abil Hawari Abdullah bin Maimun bin Abbas bin Haris. Nah, jadi Abul Hawari itu Ahmad bin Abul Hawari, itu namanya beliau adalah Maimun, Abdullah bin Maimun. Apa kata beliau? Wa huwa raihanatus Syam. Kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala, idza quri'a 'indahul Qur'an yasihu wa yas'ab. Subhanallah. Beliau ini, teman-teman, kalau lagi baca Al-Qur'an, Ahmad bin Al-Hawari ini kalau lagi baca Al-Qur'an, beliau itu kalau baca Al-Quran pas nemu ayat yang bisa mengguncangkan hati beliau pingsan. Nanti habis pingsan berdiri lagi, baca Al-Quran lagi, nemu ayat lagi, pingsan lagi. Masya Allah, ada loh. Subhanallah, ulama yang sampai sebegitunya ya dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kemudian disebutkan qala Ibnu Abi Dawud wa kana Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i rahimahullahu ta'ala yunkiru dhalika ala ibni Abil Hawari wa kana al-Ju'i fadilan min muhdathi ahli Dimashq yuqaddimu fil fadli Ali ibni Abil Hawari. Oh, ini beda pendapat saja. Ya. Qala kadzalika anqarahu Abul Jauzai wa Qais bin Habtari wa ghairuhuma. Qultu was-sawabu 'adamul inkari illa 'ala man ya'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an wallahu ta'ala 'alam. Wa qala as-sayyidul jalil dzul mawahib wal ma'arif Ibrahim al-Khawwas radhiyallahu anhu dawa'ul qalbi khamsatu asya. Jadi tadi itu lagi perbedaan pendapat, benar enggak kisah tersebut? Maka yang betul adalah was-shawab adamul inkar, kita tidak boleh mengingkarinya. Kemudian disebutkan oleh Al-Jalil Dzul Mawahib Ibrahim Al-Khawwas bahwa kata beliau dawa'ul qalb, ya, bahwa obat untuk hati itu ada 5 perkara.
Yang pertama adalah qiraatul Quran bit tadabbur. Ya teman-teman, kalau kita merasa sulit untuk taat kepada Allah, kalau kita merasa sulit untuk menjalankan ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, maka kita evaluasi diri kita. Ada apa dengan hati kita? Oh, hati kita berarti lagi sakit. Ketika iman kita lagi turun dan kita memahami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman kita itu kadang naik kadang turun. Kalau pas lagi turun, kita mager, nggak mau ngapa-ngapain, gitu ya, malas untuk beribadah, maka ketahuilah bahwa hati kita itu lagi sakit. Nah, apa obat bagi hati yang sakit? Balik lagi untuk membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa khala'ul batni. Ini nih teman-teman, PR untuk kita. Kalau kita pengen hati kita dibersihkan oleh Allah, hati kita dijernihkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, maka obat yang kedua, jangan banyak makan. Nah, kosongkan perut. Nah, artinya perbanyak berpuasa. Nih, bagi kita orang Islam itu sebenarnya teman-teman kalau pengen diet ya, diet itu ya, itu enggak usah yang tidak makan sampai 16 jam gitu ya. Nah, sudah cukup puasa aja. Nah, insya Allah dapat pahala, dapat sehatnya. Kenapa ada intermittent fasting ya gitu ya? Yang dia itu enggak makan gitu kan? Karena itu orang-orang Barat yang mengatakan, dan bagi mereka nggak ada namanya puasa. Nah, bagi kita orang Islam, ya, ketika kita berpuasa karena Allah, maka kita dapat sehatnya, dapat juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ternyata bisa menjernihkan hati kita, subhanallah. Yang ketiga adalah wa qiyamul lail, salat tahajud, salat malam. Ya, qiyamul lail, bangun di malam hari untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang merasa hatinya kotor, barang siapa yang merasa hatinya sakit, maka minta tolonglah kepada Allah agar dibangunkan di sepertiga malam, dan minta sama Allah agar dimampukan untuk bisa sholat tahajud. Karena tidak semua orang yang bangun malam dimampukan oleh Allah, dikasih pertolongan oleh Allah untuk sholat malam. Ada kalanya orang dibangunkan malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam hanya untuk nyekrol HP. Ya. Ada kalanya orang dibangunkan oleh Allah di sepertiga malam, bangun di malam hari hanya untuk ngopi. Ya. Maka mintalah kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita dan Allah mudahkan kita untuk berqiyamul lail. Ya. Karena qiyamul lail ini bagian dari obat yang bisa menyembuhkan hati yang sakit. Yang keempat adalah tadarru'u 'indas sahar, ya, bangun di waktu sahur dan kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, wa mujalasatus salihin, bergaulah dengan orang-orang salih. Kenapa teman-teman kita harus bergaul dengan orang-orang salih? Karena orang-orang salih ini yang akan menjaga kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang dalam keadaan futur, ketika kita sedang dalam keadaan iman kita tidak merasa bahwa kita biasa-biasa aja gitu ya. Kok kayaknya kemarin aku bisa baca Al-Quran 2 juz, kok sekarang baca 1 ayat pun berat ya. Maka ketika kita duduk dengan orang-orang salih, kita boleh meminta nasihat kepada mereka. Wahai bestiku, wahai guruku, aku minta nasihat kepadamu, gitu kan ya. Tolong nasihati aku, itu boleh. Dan minimal kalau kita bergaul dengan orang salih, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang lebih kondusif. Jadi hati-hati. Kita ini ya dalam hidup harus pintar memilah dan memilih dengan siapa kita berteman. Kalau kita salah memilih teman, yang awalnya baik jadi nggak baik, yang awalnya taat kepada Allah jadi bermaksiat, yang awalnya gemar beribadah jadi tidak gemar beribadah.
Mintalah kepada Allah agar didekatkan dengan orang-orang salih, dan mintalah kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla karuniakan kita teman-teman yang salih. Baik, saya izin menambahkan teman-teman kisah orang-orang yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran kemudian meninggal dunia. Tadi yang pertama adalah Zurarah bin Awfa. Yang kedua adalah kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, siapa yang tahu Utsman, teman-teman? Ada yang tahu Utsman? Orang yang terkaya. Oke, siapa lagi? Menantunya Rasulullah. Baik, siapa Mbak? Khulafaur Rasyidin. Betul. Siapa lagi? Beliau siapa? Beliau yang mendapatkan gelar Dzunnurain. Masih ingat? Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi putri Rasulullah SAW dua, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Tapi Utsman itu menikahi Ummi Kulsum setelah Ruqayyah meninggal dunia. Jadi tidak dalam keadaan Ruqayyah dan Ummi Kulsum masih hidup. Ya, makanya di dalam Islam itu dibolehkannya seseorang menikahi kakak beradik kalau salah satunya sudah meninggal dunia. Kalau di kita namanya naik ranjang turun ranjang. Nah, itu dia. Tapi kalau adik kakak ini masih hidup kedua-duanya, maka dalam syariat itu nggak boleh dinikahi dua-duanya. Kenapa? Karena akan banyak ya sesuatu yang kejadian-kejadian yang mungkin tidak enak, tidak diharapkan, dan akhirnya terputuslah tali silaturahmi. Ya, jadi Utsman ini luar biasa ya teman-teman. Kalau kita pas lagi di Madinah, jadi ya teman-teman, semoga Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kaya, Zat yang maha baik, memudahkan kita semuanya untuk menjadi tamunya Allah. Dan nanti di Madinah kita akan lihat ada hotel wakaf Utsman bin Affan, gitu ya. Orangnya sudah meninggal dunia, kebun kurmanya masih dapat dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan kurma yang dibagi-bagikan di kedua masjid suci ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu adalah kurma yang berasal dari kebunnya Utsman bin Affan. Subhanallah. Jadi luar biasa ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan itu punya karakter pemalu, teman-teman. Ya, pemalu. Jadi kan Masya Allah ya, Rasulullah tuh kalau cari menantu tuh, coba deh kalau kita lihat ya, ini kita belajar bagaimana Rasulullah cari menantu untuk anak-anak putrinya. Kalau anaknya Rasulullah kan yang laki-laki kan udah meninggal ya, Abdullah, Qasim itu udah meninggal. Nah, tinggal sisa siapa? Sisa siapa? Zainab, siapa lagi? Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Zainab menikah dengan Abul As. Abul As itu sepupunya. Ya, di mana Khadijah radhiyallahu anha tahu tentang bibitnya Abul As. Jadi Rasulullah tuh kalau mau milih menantu tuh yang bibitnya jelas, gitu ya. Apa kalau kita orang Jawa, bibit, bobot, bebet. Nah, yang kedua, subhanallah, Ruqayyah ya dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Dan kita tahu Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Sampai-sampai beliau pernah berkata, dan itu diabadikan di dalam kitab-kitab ulama, Utsman mengatakan bahwa kalaulah hati kita bersih, maka tidak akan ada kebosanan dalam membaca Al-Quran. Itu perkataannya Utsman. Ya, kalau kita bosan nih, baru baca seayat terus, udahlah, bosan, berarti hati kita kotor. Ya, Utsman mengatakan kalaulah hati kita bersih, maka kita tidak akan bosan dari membaca Al-Quran. Subhanallah. Nah, Utsman bin Affan ini teman-teman, beliau, Masya Allah ya, disebutkan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala oleh Imam Ad-Dhahabi bahwa Utsman bin Affan terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran di rumahnya. Saat itu beliau sedang membaca mushaf dan darahnya menetes di sebuah ayat. Ya, ayatnya berbunyi fasayakfikahumullah. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Apa artinya fasayakfikahumullah? Maka Allah akan mencukupkan, Allah akan melindungimu dari mereka. Jadi Utsman bin Affan meninggal dunia ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Dan seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebiasaannya. Jadi Utsman itu
adalah sosok yang nggak pernah bosan dalam membaca Al-Quran. Maka Allah wafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Subhanallah. Baik, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, teman-teman. Beliau adalah seorang sahabat yang dikenal sangat kuat hafalan dan kedekatannya dengan Al-Quran. Ya, disebutkan bahwa menjelang wafatnya Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran dan menangis. Hingga ketika ruhnya hampir keluar, beliau membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sakaratul maut, subhanallah ya, orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu otomatis ya teman-teman. Otomatis akan Allah mudahkan lisannya untuk membaca Al-Qur'an. Apa yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Yang dibaca ada di dalam surah Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Bunyinya, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya, apa artinya? Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan Allah masukkan ke dalam surga, di mana di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Kemudian beliau tersenyum. Abdullah bin Mas'ud ketika mau meninggal dunia baca ayat ini. Setelah meninggal dunia itu kondisinya tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Dan akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau membaca Al-Quran. Subhanallah. Lihat betapa luar biasanya ya orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah. Kemudian ada Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal sebagai ahli ibadah dan sangat mencintai Al-Quran. Beliau wafat dalam keadaan membaca Al-Quran di rumahnya di malam hari. Sampai-sampai istrinya mendapati Abu Darda sudah tidak lagi bergerak dengan mushaf yang masih ada di tangannya dan senyum di wajahnya. Subhanallah, Abu Darda. Jadi beliau lagi baca Al-Quran teman-teman, kemudian malaikat maut datang dan akhirnya mencabut nyawanya Abu Darda dalam keadaan Abu Darda masih dalam kondisi ya mushafnya ada di tangannya dan dalam keadaan tersenyum bahagia. Masya Allah. Ada lagi Sa'id bin Zubair terakhir rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang muridnya Abdullah bin Abbas, dan beliau termasuk ulama besar dari kalangan tabi'in, ahli tafsir, ahli Quran. Ketika beliau akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, beliau punya kisah yang harus kita tahu. Jadi zaman dulu terjadi fitnah di mana ada seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf akan membunuh Sa'id bin Zubair. Maka beliau mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, beliau membaca Al-Quran. Dan ketika beliau belum selesai satu ayat, maka kemudian beliau dipenggal lehernya dan wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita ini menjadi sebuah ibrah teman-teman, pelajaran. Sekarang kita mau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti apa? Ulama-ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in yang tadi kita sudah belajar bersama, mereka diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Dalam kondisi membaca Al-Quran, dalam kondisi mentadabburi Al-Quran, dalam kondisi menangis pingsan sampai meninggal dunia. Maka mari saya ajak diri saya pribadi dan teman-teman Majelis Ta'lim Umida, ya, jamaah semuanya, mari mulai sekarang kita prioritaskan waktu kita untuk berdekatan dengan Al-Quran. Semoga pada masanya nanti ketika ruh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mampukan dari lisan kita untuk membaca Al-Quran dan mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid. Dan semoga Allah Zat yang maha baik ya mengabulkan segala hajat-hajat kita. Banyak-banyaklah berdoa di hari Jumat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga Al-Quran ini menjadi hujjah bagi kita semuanya. Dan semoga Al-Quran ini adalah pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam kesempatan hari ini. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada khilafan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.